Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Saat ini teman-teman, saya dalam perjalanan ke suatu tempat dan lokasinya amat sangat luar biasa. Padahal ini tidak terlalu jauh dari kota. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membahas seorang ustadz kali ini yang tidak bisa menahan diri, amarahnya begitu meledak karena tidak siap menerima respon dari seorang apologetik Kristen. Sehingga ketika dia marah teman-teman, yang muncul adalah makian, hinaan, dan lebih identik membunuh karakter orang. Saya berulang kali mendapatkan video daripada orang ini menghina kekristenan, menyebut kata-kata yang tidak pantas, menghina Roh Kudus, membuat pameran untuk menghina Roh Kudus. Dan kali ini dia merespon seorang apologetik. Kalau dia memang pintar dan layak menyandang gelar ustadz terpelajar, harusnya dia bisa menahan diri dan membantah setiap argumen dari apologetik Kristen itu dengan kepala dingin dan data-data yang valid. Tapi apa yang terjadi? Dia menunjukkan jati dirinya bahwa dia harus menghina, mencaci maki, dan keluar kata-kata kebun binatang untuk orang seperti apologetik Kristen ini. Nah, apa yang dikatakannya teman-teman mungkin sudah melihat video ini, tetapi mari kita bahas dan tenang, kita lihat apa yang keluar dari mulut seseorang itu melambangkan isi hatinya. Ini dia teman videonya, mari kita simak. Baik saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya, kembali dengan saya Agustan dan YPMPU Al-Muhtadin. Ya, ini judulnya luar biasa. Ya, sebenarnya saya mau tidur ya, tapi ini mengusik hati saya. Mengusik kegeraman saya, emosi saya, dan lain sebagainya. Padahal baru saja saya mengupload video saya memuji-muji dia ya, si Andri Tunggal. Ternyata orang Kristen itu seperti ini saudara ya, rata-rata semanis-manis mulutnya dia adalah bajingan, dia adalah lonte dan bangsat rohani ya. Seperti yang saya katakan di pembukaan tadi, coba dilihat dulu ya. Belum genap 1 jam ini ya. Sampaikan dengan lembut, saya pun akan lebih lembut. Jika disampaikan dengan kasar, saya akan 2 kali lebih kasar ya. Jika disampaikan dengan 1 hujatan, saya akan memberikan 3 hujatan. Nah, itu saya ya. Artinya terserah orang mau berpendapat apa, tapi itulah saya ya. Dan prinsip-prinsip apa yang diagungkan oleh iman Islam tetap saya pegang. Orang maling tetap akan disebut maling, orang perampok akan disebut perampok, orang pemerkosa akan disebut orang pemerkosa. Tidak ada orang-orang yang saya sebutkan tadi disebut dia orang baik kok. Jadi, seperti itu ya. Apalagi pemerkosa, dia orang baik ya. Saya kira tidak seperti itu ya. Dan kita mengucapkan apa adanya ya, tidak menambahi dan tidak mengurangi itu. Ini bahasa saya ya, saya ambil dari baik saudaraku, melihat apa yang saya sampaikan, saya kira cukup jelas ya, cukup jelas. Kenapa saya membuat judul ini? Ya, ternyata seperti yang saya katakan, saya tidak peduli apakah perkataan saya ini akan membawa kepada malapetaka dan lain sebagainya. Saya nggak peduli ya. Cuma saya ingin katakan kepada kita semua, walan tarto angkal yahudu walan nasaro hatta tatabi amilatahum. Mereka tidak akan ridho sebelum kita mengikuti milah mereka dengan cara apapun. Oleh karena itu saya mau katakan, Andri Tunggal itu kurang lembutnya bagaimana bahasanya, kurang baiknya bagaimana. Saya mau tunjukkan hari ini, malam ini,
bahwa dia nggak lebih dari gigolo-gigolo rohani, ya. Dan dia terlahir dari lonte-lonte rohani, bangsat-bangsat dan babi-babi haram. Ya, saya katakan, ketika Anda menyentuh prinsip-prinsip yang saya pegang dan saya tidak melakukannya, ya, saya akan terbalik apapun resikonya. Ya, sekali lagi, lu Andrea, lu tidak lebih daripada germo dan gigolo-gigolo bangsat rohani. Ya, kenapa saya katakan ini? Saya tadi sebetulnya mau tidur, saudara, tetapi saya melihat ini, itu saudara, saya katakan, ketika sesuatu itu disampaikan dan tidak sesuai, ya, makanya saya katakan, ya, saya lebih baik minta laknat kalau mulut saya ini dolak-dali, begitu loh ya. Karena hidup, kalau bagi saya, bukan saya sok suci, tidak, bukan saya sok benar, tidak, tapi saya belajar dari kehidupan itu, dari kehidupan ini. Sejak saya menjadi pendeta, apalagi Islam, saya akan berusaha menjadi orang benar, orang baik, dan itu harus belajar, saudara. Makanya saya teman-teman terus terang, kalau saya sudah tahu kartunya, mulutnya dolak-dali, apalagi mengambil haknya orang, saya udah akan menghindari sedikit-sedikit, saya nggak mau. Nah, kalau hanya menjadi bajingan-bajingan rohani, germo-germo rohani, lonte-lonte rohani, buat apa beragama? Nggak usah. Gitu loh ya. Mungkin saudaraku bertanya, kok Agus ini kenapa nih marah-marah ini ya? Kenapa ini ya? Saya orangnya kalau saya salah, saya akan belajar minta maaf. Ya. Saya tadi sudah saya katakan ya di video saya tadi ya. Saya hitam putih orangnya. Hitam saya katakan hitam dan putih saya katakan putih. Karena saya udah kenyang. Tapi kalau lu ya Andre, si bajingan rohani ini, lonte ini, anak germo ini, ya, mau main hal-hal yang di luar apa namanya ya, apa yang dia tidak ngerti, pembunuhan karakter, oke, saya akan menggunakan itu. Saya sudah saya katakan, saya akan menggunakan bahasa-bahasa sisa-sisa kekafiran saya. Dan kamu tidak, harganya tidak lebih dari seekor anjing pincang dan babi-babi haram. Ya, catat itu Ndri. Ya, saya harap malam hari ini kamu menonton ini. Ya. Kalau orang-orang seperti ini, kalau saya ketemu kamu, saya tebas leher kamu. Betul. Saya tebas leher kamu. Wawai demi langit dan bumi. Ya. Kalau saya tahu, saya tebas leher kamu. Dulu sih siapa ini? Layar teologi ya. Saya kalau tahu, itu apalagi menyinggung prinsip keimanan. Orang Kristen, orang Islam marah-marah, suka marah-marah. Enggak. Kami dengan jujur, kami dengan apa adanya, kami mempermuliakan Tuhan kami, Nabi kami. Kalau ada yang melecehkan, kami nggak terima. Ya. Itu prinsip. Seperti itu. Nah, kalau kamu kan tampar pipi kanan, pipi kiri, tapi banyak juga yang nggak terima, diolok dan diejek. Artinya apa? Ajaran ini adalah ajaran bangsat. Catat ya, ajaran bangsat. Ya. Ajaran bangsat. Baik, saya matikan dulu ya. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak begitu beringasnya Ustadz ini. Ustadz orang yang terpelajar, yang menjadi cerminan bagi banyak orang. Apalagi apa yang dia sampaikan itu berdurasi panjang dan itu diupload di media dan ditonton oleh orang banyak dan memiliki subscriber yang banyak. Dan itu tidak mendidik sama sekali.
Di lain video ketika dia berbicara kepada mamanya, mamanya mengatakan kamu lebih baik sekarang. Akhirnya mamanya dimualafkan, kata dia dalam videonya dan saya sudah lihat. Tentu itu sebuah penilaian yang mamanya mungkin tidak tahu bahwa anaknya begitu beringas kata-kata kotor keluar dari mulutnya untuk hal yang bisa ia tangani dengan cara lemah lembut, kepala dingin, argumen dibantah dengan argumen, bukan dengan makian. Kalau kamu mencaci maki, itu hanya menunjukkan bahwa kamu tidak mampu berdialog dengan baik. Makianlah yang keluar dari mulutmu padahal kamu menyandang ustadz. Tentu ini tidak etis banget, apalagi keluar kata-kata, aduh, seperti yang teman-teman lihatlah. Ini membuktikan bahwa orang ini tidak mencerminkan, bahkan hatinya begitu rapuh, takut. Orang yang takut biasanya ngancam, biasanya sok-sokan, ya, lalu ambil masa segala macam. Nah, Agustan, kamu berulang kali sebenarnya menghina kekristenan. Parade, penghinaan terhadap Roh Kudus, caci makian terhadap orang Kristen, menghina Alkitab, itu semua ada. Tapi itulah cerminan hatimu. Jadi sebenarnya tanpa nggak dibahas si Andre Tunggal pun tentang kamu sudah kedapatan berulang kali menunjukkan isi hatimu yang sebenarnya. Kamu hanya berkamuflase di balik kata ustadz dan itu sangat disayangkan karena akan mengotori identitas jabatan ustadz di Islam. Tentu ini tidak disenangi. Dan kalau ada umat muslim yang sangat menyetujui kata-kata ini, berarti ada yang salah dengan cara berpikir Anda. Saya sebagai orang Kristen tidak membenarkan hal demikian. Semarah-marahnya kita kepada orang lain, kita masih bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar, keluar kata-kata kebun binatang, merendahkan orang lain, membunuh karakter orang lain. Itulah yang Agustan lakukan. Nah, apa nilai yang dikutip atau dapat dipelajari daripada yang disampaikan Agustan ini? Tidak ada, sama sekali tidak ada, hanya menunjukkan kebodohan tanpa bisa menghadapi dengan argumen yang cerdas. Saya sudah mengikuti juga video yang disampaikan oleh Andre Tunggal mengenai anaknya. Di satu sisi apa yang disampaikan itu kalau kita bisa menyimak tanpa membela siapapun, di satu sisi Andre Tunggal hanya menyoroti kalau saja anaknya si Agustan itu sama posisinya seperti Andre Tunggal, apa respon? Saya tidak akan membuat anak saya seperti itu, kata Andre Tunggal. Nah, dengan demikian, ada banyak lagi. Dan dengan demikian, sebenarnya tidak perlu Agustan begitu marah menanggapinya. Kamu tidak perlu marah, tidak perlu beringas, dan akhirnya tidak terkontrol, lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dan saya rasa banyak umat muslim yang tidak setuju dengan perkataanmu. Kamu ustadz menunjukkan jati diri dan sikap etis sopan santun dalam hal menanggapi orang lain. Karena kita tidak bisa memang menjaga mulut orang untuk membahas kita. Dan kamu sekali saya katakan, kamu seringkali membahas kekristenan, menjelekkan kekristenan, Alkitab dan semua. Lalu kami menanggapinya. Lantas kami tidak pernah menghinamu. Kamu yang selalu menghina orang Kristen. Tapi kali ini kamu sudah membunuh karakter orang. Harusnya kamu balas dalil dengan dalil, bukan makian cacian seperti itu. Itu hanya menunjukkan jati dirimu. Nah, terakhir teman-teman, saya rasa orang muslim tidak setuju seperti Ustadz Agustan ini. Kecuali kamu setuju, itu membuktikan bahwa ada yang salah dengan kamu. Tidak ada agama diajarkan untuk seperti ini, terkecuali memang ada. Ya, nilai sendiri teman-teman. Ini hanya pernyataan umum yang dapat di cross check atau dilihat secara faktual, ada nggak seperti itu. Nah, bagi Andre Tunggal, tetaplah semangat bro, karena apa yang bro Andre Tunggal sampaikan itu bentuk opini argumen untuk memberikan pandangan terhadap apa yang dilakukan oleh Agustan, bukan melenceng terhadap Quran atau apapun. Hanya sikap etis. Kalau aku di posisi Agustan, aku tidak akan membuat anak saya seperti itu. Itu saja.
Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, monggo kita bersikap waras. Jangan sampai kita karena kepanasan hati, pikiran kita melukai orang lain. Itu tidak baik. Nah, firman Tuhan katakan, hendaklah kata-katamu itu baik. Sebab apa yang keluar dari mulutmu, itu dari hatimu. Ampunilah orang yang menganiaya kamu, kasihilah musuhmu. Dan saya percaya Andre Tunggal tidak akan membalas dengan makian, tidak membalas dengan cacian, karena doa yang harus diucapkan terhadap Ustadz Agustan supaya berubah. Balas argumen dengan argumen, dalil dengan dalil, data dengan data, tanpa mencaci maki. Pakai akal sehat supaya tidak terjebak kepada hal-hal yang seperti dilakukan oleh Ustadz Agustan. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akan teruskan perjalanan saya. Bye-bye.